Salam bonsai untuk kita semua, teman-teman sahabat bonsai semuanya ya. Kali ini saya ingin menjadikan pohon ini bisa menjadi nampak indah. Kalau bahasanya orang Semarang tuh nyeteng atau membodi atau membentuk dasar. Karena memang banyak sekali teman-teman akhir-akhir ini pada menanyakan, Bang, bikin metode cara membuat bonsai dari yang belum pernah dikawat atau masih los-losan seperti ini ya. Kita tentu terlebih dahulu mengikuti atau memandang gerak dasar pohon ini sendiri, Mas ya. Nih, gerak dasar pohon ini adalah selenteng atau rebah atau doyong, hampir semi kasket ya. Bisa juga ini jadi semi kasket, tergantung kita mau membuat. Bila gerak dasar seperti ini, tentu kita percabangan juga harus sesuai dengan alur gerak badan ini. Masa gerak badan ini doyong terus kita naik-naikkan semua, kan ya tidak mungkin. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat pohon atau membuat settingan pohon rebah atau selenteng atau semi kasket ini, tentu kita dari komposisi terlebih dahulu kita harus bisa memilih, atau memang dari pertama kita sudah tentukan tunas-tunas cabang yang harus kita pakai. Misalnya seperti ini, Mas. Ini adalah cabang pertama untuk menjadi kontrol balance belakang, atau bila belakang itu tidak ada, filosofi alam bila semua doyong ke samping atau ke depan sini, maka yang terjadi keseimbangan pasti tidak ada, pohon pasti akan roboh. Nah, sambil bekerja, sambil teori kita jabarkan nanti pasti akan lebih asik. Nah, langsung aja teman. Nah, nih teman-teman ya, kita untuk mengarahkan cabang tentu kita melalui bantuan kawat seperti ini ya. Bila cabangnya kecil, maka kita juga harus menggunakan kawat yang secukupnya atau kecil, bisa dikatakan juga. Untuk pohon ini tuh pohon apa, Mas Muji? Untuk pohon ini ID-nya adalah pohon ulmus. Pohon ulmus itu juga pernah menjadi tren pada di masanya ya, karena ini juga bahannya langka. Prosesnya tuh besarnya agak lama. Sebenarnya aja untuk perantingan itu lebih rapat, Mas. Ini kita bisa lihat aja ya, hanya 1 cm sudah ada percabangannya ini. Apa namanya, tunas daun-daun ini kan cuma 1 cm atau 8 mm sudah ada. Jadi itu juga bagus untuk dibonsai. Bahannya langka, Mas. Langka yang budidaya. Apakah dari daun itu bisa mengecil, Mas? Bisa, Mas. Untuk pohon ini daunnya bisa mengecil, bahkan hampir seperti pohon sancang kecilnya, bisa lembut gitu. Nah, teman-teman, setelah ini sudah proses pengawatan ya, sekarang kita mulai mengarahkan. Nah, cara kita mengarahkan, tentu pohon ini adalah modelnya selenteng atau rebah ya, doyong, bisa jadi semi kasket juga. Ini tentu kita lihat dari tampak depannya dulu, langsung saja ya kita arahkan. Nah, kita arahkan, kita pakai pelintiran sedikit nih teman-teman, supaya kelihatan asik ya. Nah, kita pelintir, dan posisi cabang yang depan ini juga bisa digunakan untuk penyempurna tampak sebelah depan. Nah, kita kasih tekuan. Jangan lupa ya teman-teman, ini adalah posisi untuk sebagai, nah ini sebagai terusan pohon yang paling ujung ini ya. Jadi terusannya ini adalah ini.
Ini sebagai terusan pohon atau yang paling ujung untuk cabang yang paling bawah ini, dan ini adalah anak cabang. Dan kita arahkan lagi sini ya teman-teman, kita tekuk sedikit, nah linter sedikit ya. Nah teman-teman, ini hasilnya sementara seperti ini ya. Kita potong aja langsung sekalian yang memang dirasa cukup ya. Dan bila kita membuat bonsai, maka ini adalah sebagai kontrol balance pohon itu sendiri untuk tarikan ke belakang, karena ini posisi pohon doyong atau rebah atau selenteng. Setelah itu kita pasti membutuhkan background belakang. Background belakang ini mengisi ruang belakang supaya kelihatan juga nampak harmonis. Setelah itu kita lihat lagi dari sisi depan ini, yaitu ini ya, yang posisi depan sebagai terusan pohon itu sendiri, maka akan kelihatan lebih pendek atau lebih rendah daripada yang lainnya tadi, karena ini memang modelnya adalah selenteng. Jangan lupa pula dikasih kanopi atau sap untuk menutup sebagai kekurangannya sini. Kalau ini saya kasih penutup atau mahkota cabang ini, maka ini tidak terpakai. Kalau ini tidak terpakai juga sayang ya, karena ini juga ada terusan. Lebih baik kita gunakan untuk tutup sini, dan ini kita stop dengan segini saja mas. Nah ini kita stop, ini kita rasa cukup. Sinambi ini besar ya, cabang-cabang ini besar, nanti ini juga akan ikut membesar kalau pohon ulmus seperti ini. Kalau pohon serut, kalau sudah ditas mas ya lama, mungkin nggak bisa besar. Tapi kalau ulmus, sancang sama si kimeng itu mudah sekali untuk melakukan pembesaran walaupun sudah dipotong, asal ada terobosan baru seperti ini. Nah, apakah ya, ada bahan ulmus yang sudah enak dilihat Mas Uji? Wah, di sini Mas pasti ada di ground sebelah sana ya. Ulmus yang ya oke, monggo lihat-lihat ya. Hampir sama seperti ini bodinya. Yuk. Nah ini Mas, ini yang sudah jadi tapi sayang agak kurang kerawat ini. Perawat ini ya yang sudah jadi. Ini sering ikut pameran juga ya, nasional maupun partisipasi kita. Ada pameran lokal, kita juga sering ikut partisipasi untuk meramaikan teman-teman yang menggelar event bonsai ya, pameran itu. Untuk menjadikan pohon ini sendiri itu butuh waktu berapa tahun Mas Uji? Wah, kalau pohon ini Mas ya lumayan lama, sekitar 8 tahun 9 tahun ini Mas, untuk menciptakan sebuah karya seperti ini ya. Tuh 9 tahun aja baru begini ini ya. Ini mungkin kalau potnya sudah jadi nanti kita pindah pot. Ini sudah terlalu kebanyakan akar atau terlalu lama di sini, kita ganti setting lagi nanti. Nah teman-teman, ini posisinya jadinya sekarang sementara seperti ini dulu ya, karena ini juga masih ada banyak perkembangan pertumbuhan cabang ranting ini. Yang penting kita bikin bonsai itu posisi ikuti alur badannya atau pohonnya, baru kita serasikan untuk percabangannya supaya nampak indah seperti ini teman-teman. Jadi tuh bahasanya nggak ngede kalau
pohonnya selenteng lalu dibikin settingan tidak sesuai alur, maka akan kurang bagus. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami supaya menjadi lebih baik lagi di dalam kita memberikan wawasan tentang bonsai. Dan bagi teman-teman yang ingin membutuhkan bahan-bahan bonsai apa saja, mulai dari stek sampai bahan setengah jadi, bisa hubungi kami langsung, mau pilih pohon apa aja ada. Dan untuk teman-teman yang baru bermain bonsai, masih bingung tahapan-tahapan seperti membuat atau memprogram bonsai pohon seperti ini, kalau masih bingung bisa ring halo lewat saya, akan saya pantau dan akan saya tuntun lewat video call supaya lebih real ya, teman. Kalau mau bahan-bahan bonsai dari kami ya, atau metode kita bisa belajar bareng melalui video call, jangan lupa hubungi nomor kami ya, 082136018875, langsung kering halo dengan Om Jack ya. Terus ikuti channel kami di Pesona Bonsai. Salam budidaya, salam bonsai.